Oke guys, balik lagi sama gue Kasih Motovlog. Anjir rame banget dong. So video hari ini gue cuma mau muter-muter aja. Di video kali ini gue pengen sharing soal penggunaan motor ini, plus minusnya apa aja sih itu selama gue pakai kurang lebih 3 tahun iya 3 tahun. Gue pakai ini. Jadi untuk gue membahas kekurangannya dulu sih. Kalau ngomongin kekurangan, setiap hal, benda atau apapun pasti ada kekurangannya. Nggak semuanya itu perfect, tau nggak? Jadi untuk kekurangan yang pertama itu apa namanya, kekurangan yang pertama, kalau kalian mau tahu, itu jok belakangnya itu sempit cuy. Jadi buat kalian yang punya boncengers atau punya pasangan gitu yang biasa bonceng-boncengan, sebenarnya motor ini nggak cocok lah, asli nggak cocok banget. Kenapa gue bilang itu, karena emang selama gue pernah boncengin orang itu emang rata-rata ngeluh, tau nggak? Maksudnya ngeluh tuh kayak ya karena joknya kecil gitu loh, joknya kesempitan. Jadi itu sih yang bikin pegel. Mau jalan jauh deket juga pegel jatuhnya. Jadi itu sih yang bikin pegel. Jadi nggak worth it lah buat temen-temen yang masih suka boncengan sama pasangan. Mending kalian cari Matic atau cari ya motor-motor yang nyaman-nyaman aja lah. Dan untuk kekurangan yang kedua itu soal spare part. Di sini gua nggak bahas mahalnya, tapi lebih ke tersediaannya. Ya kan, kalau misalkan ada yang bilang, bang ya kan di Honda juga sama gitu loh, barangnya inden, di Yamaha juga sama, barangnya inden. Oke lah, maksudnya barangnya inden. Tapi kalau di Suzuki ini buat barang inden itu indennya kelamaan, tau nggak? Monyong. Indennya itu kelamaan guys. Jadi aduh. Kalau misalkan di Honda itu indennya cuma seminggu, di Yamaha 2 minggu, kalau di Suzuki ini bisa 1 bulan. Kayak misalkan lu lagi butuh banget, harus ada gitu loh, tapi barangnya nggak ada, jadinya susah. Kalau gue sih sangat menyarankan untuk teman-teman semua itu datang ke bengkel resmi, karena bengkel resmi itu resmi. enggak sebenarnya sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misalkan kalian servis rutin ya di bengkel resmi, kalau
nggak terlalu rutin atau urgent di bengkel manapun boleh, dekat rumah, depan gang, it's okay. Yang penting udah terpercaya lah mekaniknya sama kalian. Kalau misalkan nggak terpercaya, yang ada malah jadi kenapa-napa, maksudnya banyak tangan bengkel gitu loh. Jadi itu adalah kekurangan yang kedua. Dan untuk kekurangan ketiga, ini sih lebih ke sektor apa ya, sebenarnya sektor desain sih. Gue sih nggak mempermasalahkan desain, cuma sebagian orang itu nggak terlalu menyukai desain dari Suzuki. Gue juga nggak tahu kenapa, ya semua balik lagi ke perspektif. Dan kalau menurut gue, maksudnya kenapa gue bilang kurang, desainnya itu kurang gede, basicnya juga dari bawaan pabrik kurang gede. Jadi gue bilang kurang ya itu, ya karena itulah maksudnya kurang gede. Karena kurang gede jadi bikin gue harus membesarkan lagi dan memberikan biaya tambahan. Ya namanya juga modifikasi. Tapi kalau untuk sektor mesin sih gue akuin memang ini motor luar biasa. Ntar gue bahas di kelebihannya. Jadi yang ketiga ini masuk ke desain body, yang masih kurang di kompetitor kelas 150 cc. Nah sekarang kita mau bahas soal kelebihannya. Kenapa gue bahasnya belakangan? Karena mungkin bisa jadi referensi teman-teman juga kalau misalkan pengen memastikan lah. Ibaratnya ya gue kasih tahu pahitnya dulu aja, bagusnya belakangan. Tapi bagusnya ini worth it sih, sekalian meneruskan yang tadi. Jadi salah satu kelebihannya itu gesek ini gue akuin kenceng mesinnya, lebih kenceng dibanding kompetitor. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue merasakan sendiri. Anjir macet banget dong. Gue merasakan sendiri untuk sektor mesinnya. Cepet. Jadi untuk sektor mesinnya sungguh luar biasa. Bagian apa yang paling gue suka? Jadi kalau gesek ini sektor mesinnya itu limitnya hampir, kalau dibilang no limit, maksudnya nggak ada limit sih, ada lah ya. Namanya juga motor kopling. Tapi lebih ke bukan no limitnya, tapi lebih ke napasnya panjang. Dan gue sangat suka napasnya, seperti kalian lihat tadi gitu loh. Itu kelebihan yang pertama. Kalau untuk kelebihan yang kedua itu desainnya itu bukan desainnya sih, mungkin dibilang ramping. Motornya enteng. Jadi buat kalian yang berat, maksudnya berat tuh berbadan besar, itu masih bisa ketolong sama body, motornya. Sama body motornya ini enteng, jadi bikin gak terlalu membebankan mesin lah jadinya. Jadi kalau gue juga agak besar emang.
kalau ditanya soal riding position. Jadi untuk riding positionnya ini juga masih terbilang pegal sih, namanya tipenya motor sport ya, walaupun kelas Pego. Jadi untuk riding position masih ngebungkuk. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali naik itu bakalan terasa pegel, pasti terasa pegel banget ya. Ini emang cocoknya bagi anak-anak muda kayak kalian ini. Itu gue sangat merekomendasikan. Cepet buat second ini kebutuhan kedua lah. Monyong. Tadi bahasan kedua ketika ya, pokoknya yang terakhir ini itu lebih ke hal-hal spare part juga, tapi lebih ke price nya. Jadi walaupun inden lama sampai sebulanan, price dari apa namanya gesek ini murah cuy, mungkin paling murah di kelasnya gitu loh price spare partnya ya. Karena gue juga nggak tahu kenapa, tapi gue akuin ini murah banget, terutama untuk di body cepet macet ternyata guys. Masih masuk ke kantong-kantong pelajar loh. Kantong pelajar masih masuk buat price dari spare partnya ini. So mungkin itu aja sedikit dari gua. Thank you for watching. Gua kasih motovlog. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe.